Warga belajar, hari ini kita kembali dengan Kak Mala. Pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan lagi. Jangan bosan-bosan ya sama Kak Mala, pantengin terus channel PKBM Peduli Ilmu Official untuk selalu melihat update-update materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang terbaru. Kita akan mempelajari modul 13, jadi untuk kelas 9 dengan tema negara. Begitu bunyinya. Judul kita hari ini adalah 4 adalah 5. Ada yang paham nggak? Judulnya aja udah kelihatan banget nih. Jadi, ada pertanyaan, ada hubungan apa antara 4 pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila? Nah, ketahuan banget kan warga belajar, 4 adalah 5 ini adalah 4 pokok pikiran undang-undang dan 5 isi dalam Pancasila atau 5 dalam dasar Pancasila. Oke ya, teman-teman sebelumnya udah pernah belajar bareng Kak Mala mengenai pokok kaidah ini, pokok kaidah fundamental Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita kemarin itu pernah membahas proklamasi dengan Undang-Undang Dasar dan juga bagaimana terbentuknya Pancasila. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang sudah Kak Mala terangkan, ini merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci karena memuat penjelasan tentang dasar negara dan tujuan dari negara yang diproklamasikan dan mengubah atau mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti sama dengan membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945 karena itu adalah pedoman bangsa kita gitu, pokok kaidah fundamental ya teman-teman. Ini sudah pada amandemen keempat yang bukan ada perubahan tapi bukan mengganti gitu ya, suatu perubahan yang disitu memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tapi kalau mengubah atau mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks mungkin pedoman yang lain itu salah gitu loh. Itu artinya membubarkan negara proklamasi 17 Agustus. Nah, balik lagi, hubungan antara 4 pokok pikiran Undang-Undang Dasar dengan Pancasila itu apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan tuh satu-satu tentang Undang-Undang Dasar dan Pancasilanya. Kalau Pancasila kan dasar negara yang isinya 5. Nah, yang pertama ini ada makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, jadi negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya dan suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Kemudian yang kedua, ada pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itu jadi rakyat Indonesia harus memperoleh kesejahteraan yang merata dimanapun mereka berada dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga ada pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat.
gitu. Kemudian pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ada pada sila pertama dan sila kedua. Dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa selalu berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Moral kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan pada tindakan yang mempertinggi derajat manusia dengan menempatkan manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu teman-teman. Jadi di slide selanjutnya kita akan mengetahui hubungan antara pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila. Ini yang pertama ada pokok pikiran alinea pertama, negara persatuan sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi bisa kalian lihat ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, itu sudah memperlihatkan jika pokok pikiran alinea pertama sesuai dengan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Kemudian pokok pikiran kedua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Jadi berkaitan dengan keadilan, pokok pikiran kedua ini negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ini sudah ketahuan bahwasanya pokok pikirannya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran alinea ketiga ini sesuai dengan sila keempat Pancasila terkait musyawarah dan mufakat. Yang keempat ada pokok pikiran alinea keempat sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tentang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu teman-teman warga belajar. Nah, ada pertanyaan lagi, mengapa pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam urutan yang berbeda dengan sila-sila Pancasila? Coba kita perhatikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, rumusan-rumusan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan dapat berarti sebagai urutan prasyarat cita-cita negara Indonesia ini sendiri. Pertama-tama negara dapat menjalankan fungsinya apabila negara itu memiliki persatuan. Kemudian negara yang bersatu diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, masyarakat yang berkeadilan sosial akan terjamin apabila negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan semua itu hanya dapat tercapai apabila negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya teman-teman. Untuk materi kali ini dari Kak Mala cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan boleh banget tolong di komentar di kolom komentar ya. Kak Mala pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya.